Shalom teman-teman Smart People, dimanapun teman-teman berada saat ini. Senang berjumpa kembali. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk share, di mana saya mau share firman Tuhan yang berada di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mungkin kita sering ya dengar firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan, kekuatan di saat kita menghadapi masa-masa yang berat di dalam hidup kita. Tetapi juga buat sebagian besar anak-anak Tuhan, firman Tuhan ini justru menjadi kesulitan untuk teman-teman mengimplementasikannya di dalam hidup. Sulit untuk percaya bahwa Tuhan bisa memberikan jalan keluar gitu ya. Karena itu pun juga yang pernah saya alami ketika menghadapi pergumulan yang rasanya itu nggak selesai-selesai. Jadi saya tuh ya jerit-jerit ke Tuhan, Tuhan kapan selesainya masalahku ini? Berat loh Tuhan, ini nih emergensi loh Tuhan. Dan juga marah sama Tuhan karena seakan-akan Tuhan itu tidak kunjung mengulurkan tangannya untuk menolong saya. Dulu menurut pemikiran saya, ketika saya semakin ingin mengenal Tuhan, itu justru hidup saya itu akan semakin jauh gitu ya dari apa yang namanya kesusahan. Karena ketika saya waktu-waktu itu masih zamannya sekolah gitu, saya itu sering dengar gitu ya, hamba-hamba Tuhan itu menyampaikan jadi tentang teologi kemakmuran. Jadi kalau ngikut Tuhan tuh enak, Tuhan akan tolong apa-apa seperti itu. Ya memang Tuhan tolong, tetapi kan enggak serta-merta Tuhan tolong gitu. Ada prosesnya gitu loh yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik, supaya kita bisa mendapatkan berkat yang sudah Tuhan janjikan. Nah, ini yang enggak saya sadari, yang banyak anak-anak Tuhan mungkin tidak mengerti gitu ya. Nah, semakin hari saya semakin belajar dan akhirnya saya tahu bahwa semakin kita pengen deket sama Tuhan tuh justru kita itu akan semakin dimurnikan, semakin diuji. Jadi diasah ya, dibersihkan dari sisi-sisi jahat kita. Ada karakter yang diubahkan, juga ada karakter yang tidak diubahkan. Mungkin seseorang yang pemarah gitu ya, justru nggak diubahkan karena itu yang dibutuhkan. Pelayanannya itu memang membutuhkan sikapnya yang tegas gitu ya, yang berapi-api gitu ya. Tapi ada juga karakter yang mengganggu, yang mempunyai ekses negatif, itu yang akan Tuhan ubahkan gitu loh. Jadi ya seperti itu. Kalau kita semakin ingin berkenan sama Tuhan, ya kita harus mau diproses. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita supaya kita itu mau berubah gitu loh. Nah, ketika karakter kita itu semakin terbentuk, kita itu bisa dipakai Tuhan lebih lagi gitu loh, supaya jadi berkat buat yang lainnya. Nah, ini yang saya baru sadari ketika sudah mengikut Tuhan tuh puluhan tahun. Nah, kenapa kok lama banget gitu loh ya, baru sampai titik ini ya, karena yaitu kanak-kanak rohani.
tidak mau dibentuk, selalu lari dari proses, selalu mau yang enaknya. Nah, cuma Tuhan ya tidak tinggal diam gitu loh. Tuhan tuh dengan sabarnya ya menunggu saya, ya dengan dikirimkannya hamba Tuhan, teman-teman, CC Rohani, yang bisa melihat sisi-sisi gelap kita, black hole yang tidak kita sadari, yang dibongkar, sehingga saya mengerti, oh pribadi saya ini seperti ini. Kadang saya tuh merasa ya memang punya suatu kelemahan, maksudnya tidak sempurna, tapi tidak pernah nyangka gitu loh, bahwa ada karakter saya itu yang jahat gitu ya, yang tidak baik gitu ya, sangat tidak baik gitu. Nah, jadi bersyukur ya buat teman-teman kalau kita itu dikoreksi gitu ya, dibentuk gitu. Meskipun mungkin apa yang seseorang sampaikan itu tuh pedes gitu di telinga, rasanya itu tidak enak. Memang sesuatu yang kebenaran, namanya kebenaran itu pahit gitu loh kelihatannya. Tetapi itu manis buahnya kalau kita mau menyadari, kita mau berubah gitu ya. Saya pernah ditegur ya ketika saya melakukan suatu kesalahan. Jadi waktu itu ditegur, diperingatkan, karaktermu tuh tidak baik loh. Kamu itu mempunyai sifat itu yang penting kamu tuh selamat gitu loh. Kamu ndak melihat, kamu ndak mau, maksudnya itu menilik bahwa apa yang saya lakukan itu bisa menimbulkan kesusahan buat orang lain gitu ya. Ceritanya saat itu saya tuh mendapatkan bantuan gitu ya dari seorang teman ketika saya mengalami kesusahan. Saya merasa bahwa itu jalan keluar yang Tuhan berikan buat saya. Saya tidak bawa dalam doa dulu, bener nggak ini dari Tuhan, bener nggak ini solusi yang Tuhan berikan buat saya gitu ya, dengan menerima bantuan dari seorang teman. Pokoknya saya ambil gitu aja bantuan dari teman ini. Nah, ternyata ada sisi karakter jahat saya yang dimunculkan oleh Tuhan, dibuka gitu ya oleh Tuhan, supaya saya tuh ngeh gitu loh, bahwa apa yang saya lakukan ini tidak benar loh, bisa melibatkan teman saya mengalami kondisi yang sulit gitu loh karena menolong saya. Nah, di situ saya tuh sadar gitu ya. Untungnya saat itu saya tuh bawa ke Tuhan, tadinya saya tuh merasa tidak seperti apa yang dinyatakan gitu ya sama saya gitu. Saya merasa saya enggak ngorbanin orang lain kok. Tetapi kok saya tuh waktu itu delala itu nanya sama Tuhan, Tuhan, aku enggak gini loh Tuhan. Cuma karena saya bertanya sama Tuhan, akhirnya Tuhan itu bukakan buat saya. Oh iya loh, apa namanya? Kalau kamu berbuat seperti ini tuh, itu nggak benar. Maksudnya bisa membuat ya kamu selamat gitu karena mendapatkan bantuan. Tetapi itu bisa membuat posisi temanmu yang membantu kamu itu mengalami kesusahan gitu. Jadi saya tidak berpikir panjang. Di situ makanya kita itu ya bersyukur ya kalau kita itu eh, istilahnya itu diluruskan sama Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan atau melalui siapapun yang Tuhan pakai gitu loh untuk ngurusin kita. Jadi jangan membatasi, jangan mengeraskan hati ketika teguran koreksi itu datang. Karena kita itu tidak bisa melihat sepenuh-penuhnya diri kita itu sebenarnya seperti apa gitu loh.
Nah, kembali lagi di dalam pembahasan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 itu, ya ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, pergumulan, ya kita itu mesti bisa bertahan gitu loh dalam menghadapi situasi yang sulit. Ketika kita down, ya kita harus mempunyai semangat gitu loh untuk bangkit kembali gitu loh ya. Minta tolong sama Tuhan kita ketika kita itu merasa tidak bisa. Karena ya memang eh, saat kita terpuruk, kita tuh tidak bisa bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Harus ada pertolongan kekuatan dari Tuhan untuk membuat kita bangkit gitu loh. Dan jangan menyerah, jangan mundur gitu loh, jangan lari dari proses. Bertahanlah dengan proses yang kita harus hadapi gitu ya. Karena semakin kita lari dari proses itu, ketika Tuhan mau bentuk kita, ya dimanapun juga saatnya, waktunya, ya kita pasti prosesnya akan ya itu terus. Jadi kalau kita itu diproses tentang penundukan diri ya, mungkin terhadap pimpinan. Misal kita bekerja di perusahaan A ya, kita tuh merasa maksudnya tidak bisa menundukkan diri dengan kepemimpinan yang ada. Terus kita lari gitu ya dari prosesnya, pindah gitu ke perusahaan B. Ya selama kita belum lurus dari proses ini ya mau di perusahaan B, C, D, E, tetap ya kita akan diproses dalam hal yang sama. Karena apa ya? Ya itu Tuhan memang mau bentuk karakter kita supaya kita itu bisa akhirnya itu menjadi berkat gitu buat orang lain, tidak jadi sandungan. Jadi ketika kita anak Tuhan itu kan ya kita punya tugas khusus ya dari Tuhan ya untuk membawa orang-orang itu makin dekat sama Tuhan. Ketika seseorang itu misalnya mengalami masalah down, kita itu bisa menjadi solusi gitu loh, paling enggak dalam menumbuhkan semangatnya. Tapi kalau kita mempunyai karakter yang enggak benar, yang enggak baik, lah gimana omongan kita itu mau dipercaya gitu loh. Orang kan sudah antipati dulu sama kita. Jadi ya enggak bisa berguna dengan maksimal gitu loh. Saya ketika diproses menundukkan diri terhadap suami, di mana ya sudah ada, memang ada perubahan gitu ya. Saya enggak seperti dulu gitu, yang mentang-mentang sama suami. Tapi kan penundukan diri itu ya ada jenjang-jenjangnya gitu ya. Misal kita sekolah gitu, sekolah SD saya sudah lulus gitu ya. Ketika menasuki SMP atau SMA, itu tuh enggak lulus gitu loh. Ya, masih tetap sama suami itu ya nantang gitu itu, terus marah-marah. Jadi ketika suami dipanggil pulang oleh Tuhan, ya ada penyesalan yang terjadi karena ya itu tadi nggak mau diproses gitu loh. Coba waktu itu saya lulus dengan prosesnya, pasti nggak ada penyesalan di kemudian hari, ada reward yang saya dapatkan gitu ya dari Tuhan. Dimana salah satunya tentang pembentukan karakter gitu ya. Nah, tadi saya sempat katakan bahwa saya mempunyai pergumulan ya ketika suami dipanggil pulang, berjalannya waktu itu ada hutang-hutang yang harus saya selesaikan gitu ya. Dimana saya itu bergumul dan saya enggak tahu gitu loh bagaimana cara penyelesaiannya. Tuhan sudah bolak-balik menjanjikan gitu ya, berjanji gitu ya, baik melalui saya pribadi maupun melalui senior pastor, melalui CC rohani saya, melalui ya ada teman-teman juga yang mendapatkan bahwa masalah saya itu akan selesai. Tapi kenyataan yang ada itu kelihatannya itu berbanding terbalik, di mana membuat saya itu bingung gitu loh, gimana ya cara ini selesai masalah saya ini. Apakah dengan pekerjaan saya diberkati? Tapi rasanya kok ya masih, ya memang kalau saya bilang pekerjaan saya tidak diberkati itu ya enggak. Banyak berkat-berkat yang tak terduga gitu loh. Dimana saya mendapatkan keuntungan berlebih dari pekerjaan, tapi
hasilnya itu tidak memenuhi gitu loh untuk bisa membayar tanggungan-tanggungan utang-utang saya gitu. Nah, terus ada aset yang bisa dijual, tapi ya aset ini rasanya kok ya nggak terjual-terjual. Ya singkat cerita, beberapa waktu yang lalu ini, mungkin bulan lalu ya, itu rumah yang saya tempati itu laku terjual. Tapi ada masalah yang baru, ya dimana saat ini tuh saya tuh belum bisa untuk membeli rumah yang baru. Ya kalau rumah asal rumah itu ya bisa lah, tapi rumah yang kita inginkan di kawasan yang kita inginkan itu masih belum gitu ya. Dan untuk sementara itu saya itu masih ngontrak. Jadi, nah, senior pastor tuh sempat ngomong, saat ini nih adalah titik terendah kamu. Saya tuh kaget. Tadinya saya merasa bahwa ini adalah masa-masa kemenangan saya gitu loh. Karena ya menang, bebas dari hutang-hutang ya. Tapi kalau saya pilih lagi, ya iya ya, ini masa-masa terendah. Karena tadinya yang tinggal di rumah yang bergengsi, yang mewah, di mana eh, menjadi kebanggaan buat saya. Ternyata sekarang tuh ya situasinya itu harus pindah ke rumah kontrakan dulu. Tapi satu hal yang saya rasakan dengan ini tuh, karakter saya tuh kok semakin terbentuk ya. Saya ini orangnya gengsian. Nah, kok ndak ndak gengsi seperti dulu ya saya tuh. Ya udah pindah ke rumah kontrakan. Ya sudah, dihadepin aja. Ya, kalau saya ngomong ndak ada maksudnya perasaan malu atau gengsi sedikit gitu, ndak ada gitu ya. Mustahil juga gitu loh. Ada sih sedikit ya rasa malu, rasa gengsi, tapi itu terkalahkan gitu loh. Karena saya mengerti bahwa ya ini yang terbaik untuk saat ini. Paling enggak apa yang saya inginkan, masalah saya itu yang menurut saya itu sangat berat itu sudah terselesaikan. Jadi satu step sudah selesai. Nah, tinggal nanti step yang selanjutnya. Saya percaya Tuhan pasti berikan saya itu rumah ya sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu saya. Ya, yang penting saya nurut aja, berusaha melakukan yang terbaik gitu ya. Dan saat-saat ini juga menjadi kesempatan buat saya untuk berubah gitu ya. Dimana yang tadinya hanya memikirkan tentang diri saya dan saya, sekarang tuh meskipun saya sendiri juga mempunyai kebutuhan, juga mempunyai keinginan untuk mempunyai rumah yang baru, tapi ada hal-hal yang harus saya lakukan, eh, yang Tuhan titipkan untuk saya tuh tetap berbuat baik, menolong orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Jadi tidak boleh egois. Jadi jangan anti dengan adanya masalah. Percayalah seperti firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, bahwa apa yang kita alami itu, pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Pokoknya tidak melebihi kekuatan kita gitu ya. Kita pasti sanggup bertahan gitu ya. Tentunya dengan menyandarkan, bersandar sama Tuhan ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri gitu loh. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari Tuhan, bukan dari kita, bukan seperti yang kita inginkan gitu ya. Kadang menurut kita jalannya harus A, tapi Tuhan itu pakai jalan B gitu loh, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk memberikan jalan keluar buat kita. Jadi jangan batasi cara Tuhan untuk menolong kita. Ada masanya kita itu akan bisa menyelesaikan masalah kita dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Jadi seperti di dalam Pengkhotbah 3 itu, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi ketika kita
ngadepi masalah. Percayalah, tidak selamanya kita ngadepi masalah itu terus. Ada saatnya, suatu saat itu kita masalah yang dihadapi itu selesai dengan caranya Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti berharap, tetap setia di dalam mengikut Tuhan, tetap bersemangat, tetap lakukan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.